Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pina Trinur Alsya dengan NIM 102240025 dari kelas C124 Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester mengenai kajian pondasi dasar agama Islam, meliputi syahadat, marifatul rasul, marifatullah, serta hubungan iman dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan rangkuman dari kelompok 1 sampai 4 yang telah dikaji kembali secara singkat dan terstruktur. Untuk itu, mari kita simak pembahasannya. Nah, kita mulai dari gerbang utama yaitu syahadatain atau dua kalimat syahadat. Secara bahasa, syahadat adalah sebuah persaksian. Namun, jika kita bedah lebih dalam, syahadat memiliki makna muradif atau sinonim sebagai ikrar atau janji. Yang artinya ketika kita bersyahadat, kita bukan hanya berucap di bibir, tapi sedang membuat perjanjian setia bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Syahadat adalah reformasi total bagi seorang manusia. Ia mengubah cara pandang kita terhadap dunia dari yang tadinya tanpa arah menjadi memiliki tujuan yang jelas, yaitu ridho Allah. Ingat, syahadat yang sempurna adalah gabungan antara keyakinan hati, ucapan lisan, dan pembuktian melalui perbuatan. Nah, setelah kita bersyahadat, bagaimana sih cara kita tahu cara hidup yang benar itu? Nah, jawabannya ada pada marifatul rasul atau mengenal Rasul. Rasulullah adalah jembatan bagi kita untuk memahami wahyu Allah. Penting untuk kita sadari bahwa dalam Islam tidak ada istilah Islam keturunan. Setiap individu bertanggung jawab atas imannya sendiri. Mengenal Rasul artinya kita meneladani 4 sifat utama beliau, yaitu asyidik yang selalu jujur, amanah yang terpercaya, at-tabligh yaitu yang menyampaikan kebenaran, dan fatona yaitu cerdas dalam memimpin umat. Dengan mengenal Rasul, kita tidak akan tersesat karena kita memiliki pedoman hidup yang nyata melalui sunnah-sunnah beliau. Nah, untuk selanjutnya yaitu melangkah lebih dalam lagi, kita menuju puncak ilmu yaitu marifatullah, mengenal Allah. Sebagai hamba, mengenal Sang Pencipta adalah kebutuhan rohani yang paling dasar. Kita bisa mengenal Allah melalui 2 jalur. Pertama, ayat kauniyah, yaitu dengan memperhatikan keindahan alam semesta dan kesempurnaan penciptaan manusia. Dan yang kedua ada melalui ayat kauliyah, yaitu mempelajari firman-Nya dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 18, mengenal Allah akan membawa tumaninatul qalb atau ketenangan hati. Namun, kita harus berhati-hati terhadap problematika seperti dualisme hidup, di mana kita merasa religius di masjid, tapi lupa pada Allah saat berurusan dengan urusan duniawi atau pekerjaan. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih semua ilmu ini diaplikasikan? Nah, untuk kelompok 4 ini menjelaskan tentang hubungan erat antara rukun iman dan rukun Islam. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika dianalogikan, rukun iman adalah pondasi batinnya atau akar pohon yang ada di dalam tanah, terlihat tapi menguatkan. Sedangkan rukun Islam adalah bentuk lahiriah atau buah dari pohon tersebut, terlihat sebagai aksi nyata. Hubungannya jelas, iman melahirkan amal, dan amal mencerminkan iman. Sebagai mahasiswi akuntansi, saya memahami bahwa konsistensi itu penting. Begitu juga dalam agama. Tidak cukup hanya percaya di hati, yaitu iman, tanpa ada bukti ibadah, yaitu Islam. Dan tidak cukup hanya beribadah tanpa ada ketulusan keyakinan di dalamnya. Sebagai penutup, perjalanan kita dari mengenal syahadat hingga memahami hubungan iman dan Islam adalah proses untuk menjadi pribadi yang utuh. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman semua yang menonton. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.